ya, ada berita yang mengatakan atau menyatakan bahwa Anies Baswedan itu direkrut menjadi menterinya Prabowo Subianto. Saya belum menyebut Prabowo Gibran karena bisa jadi Gibran tidak dilantik ya. Ini ngeri-ngeri sedap, pasti memunculkan pro dan kontra dan bisa jadi kemudian akan memunculkan perpecahan di antara anak-anak abah lagi sebagaimana Pilkada DKI. Oke, ini menarik ya untuk kemudian kita bahas lebih jauh. Oke, yang membuat kabar ini adalah suaranasional.com ya. Beredar kabar Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo Gibran ya, beritanya kurang lebih begitu ya. Oke. Saat ini beredar kabar Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kabar Anies masuk kabinet untuk merangkul dan bagian dari rekonsiliasi nasional. Ada kemungkinan tim Prabowo dengan Anies tapi tidak membahas. Ada komunikasi tim Prabowo dengan Anies tapi tidak membahas masalah kabinet, kata orang dekat Anies yang tidak mau disebutkan namanya kepada redaksi suaranasional.com. Siapa orang dekat Anies? Sahrin ya kan? Sahrin Hamid. John Odius, siapa lagi ya? Angga Ferdian, siapa lagi ya? Sami ya, kita tidak tahu siapa ya. Tapi yang paling dekat adalah Ferry Farhati. Oke, kita lanjutkan ya. Menurut sumber tersebut selama ini belum ada info yang cukup valid Anies masuk kabinet Prabowo Gibran. Info Anies masuk kabinet yang beredar di medsos bisa saja tes ombak, tegasnya ya. Testing the water. Sedangkan Ketua Umum Anies Baswedan Republik Indonesia ABRI 1 Syifa Indriani mengaku mendapat kabar Anies masuk kabinet Prabowo Gibran. Seminggu yang lalu saya mendengar kabar Pak Anies masuk kabinet Prabowo Gibran, ungkapnya. Sebagai relawan Anies, Syifa tidak mempermasalahkan mantan gubernur Jakarta itu masuk kabinet Prabowo Gibran. Membangun bangsa itu harus melibatkan semua pihak. Setelah Pilpres selesai, semua bersatu untuk bangsa dan negara, papar Syifa. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya. Sekarang saya memberikan bola panas ke Anda sambil saya ngopi-ngopi santai-santai. Bagaimana pendapat Anda ya? Jadi kalau saya, saudara sekalian, kalau ditanya setuju atau tidak setuju, ya saya tentu tidak setuju karena saya menginginkan Anies membangun oposisi di luar pemerintahan demi sehatnya demokrasi. Ya, saya tidak bicara mengenai yang terkait dengan move on, gagal move on, enggak. Tapi demi sehatnya demokrasi harus ada orang yang mau berdiri di luar pemerintahan. Ya, sekali lagi demi sehatnya demokrasi harus ada orang yang berdiri di luar pemerintahan. Itu yang harus kita pahami. Dan oposisi yang paling bisa diperhitungkan adalah oposisi yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Walaupun kalau Anies kemudian tidak mau menjadi oposisi, ya sudah, oposisi itu kita yang akan melakukannya ya. Menjadi oposisi itu berat kawan ya. Nah, kalau tidak sanggup ya biar kita saja ya. Karena ada orang yang sanggup menjadi oposisi terus-menerus seumur hidup, tapi ada yang tidak sanggup. Nah, saya tidak tahu ya, apakah Anies orang yang tidak sanggup menjadi oposisi atau orang yang kemudian mau melipir pada pemerintahan. Ini ujian yang benar-benar dahsyat ya. Padahal kalau dia direkrut bisa saja dia dicampakkan begitu mudahnya ya. Begitu kalau saya sudah declare ya dengan kesungguhan hati bahwa saya akan menolak apapun jabatan dari pemerintahan Prabowo. Bukan karena saya tidak suka dengan Prabowo, tetapi ya dua hal, moralitas saya tidak membenarkan pemimpin yang menang dengan cara curang, itu moralitas saya. Biarlah untuk diri saya sendiri ya. Yang kedua adalah
kita harus konsekuen. Harus ada orang yang mau berdiri di sisi oposisi. Kalau masuk pemerintahan semua, tidak ada kontrol lagi terhadap pemerintahan ini. Nah itu bisa bahaya bin gawat ya. Kalau seandainya pemerintahan Prabowo tidak dikontrol karena dia mengatakan oposisi itu adalah budaya barat. Karena itu tidak cocok. Yuk kita bersatu membangun jembatan. Kalau nggak mau bangun jembatan ya sudah nyingkir. Kan itu nggak boleh. Seperti saya katakan di Lemhanas ya. Seorang oposisi pun berhak atas panggung ya. Dan oposisi yang kita katakan ini adalah bukan oposisi untuk menjatuhkan pemerintah. Tapi oposisi untuk menjadi partner bagi pemerintah dalam hal berpikir. Mudah menjinakkan oposisi itu apa? Kasih dia jabatan? No. Itu namanya bukan oposisi sejati. Mudah menjinakkan oposisi itu. Berantas korupsi dengan sebaik-baiknya. Sejahterakan masyarakat. Berantas kemiskinan. Kemudian tumbuh kembangkan demokrasi. Sudah mati kutu oposisi ya. Karena dia tidak punya bahan lagi untuk dikritik pemerintahan berjalan dengan baik. Tapi karena kita yakin bahwa yang namanya pemerintahan itu pasti banyak ularnya. Ya, ada ular kepala 2, kepala 3, kepala 4 dan lain sebagainya. Maka masih perlu dan sangat perlu adanya kontrol terhadap pemerintahan. Coba bayangkan kalau seandainya menteri-menteri Jokowi masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo, ya podo wae, ya kan? You name it lah. Ya, apakah menteri si A itu tidak bermasalah, B itu tidak bermasalah. Apalagi menteri-menteri dari ketua umum partai politik. Itu betul harus dicurigai. Harus dilakukan sikap oposisi agar tidak menyalahgunakan jabatannya. Apakah selama ini mereka sudah menyalahgunakan jabatan selama masa pemerintahan Jokowi? Ya tanyakan saja kepada mereka. Ya. Karena saya yakin kalau ditanyakan kepada masyarakat di polling, masyarakat meyakini itu. Tetapi kan tanyakan pada hati nurani sendiri apakah ada penyalahgunakan jabatan atau tidak. Sobat era sekalian, coba kita lihat polling yang saya sampaikan yang pasti akan membuat suara terbelah, terpecah. Oh tapi ternyata tidak juga ya. Apakah Anda mendukung bila Anies direkrut menjadi Menteri Prabowo? 1.700 yang voting, yang mendukung ternyata 23%, tidak mendukung 77%. Jadi mayoritas tidak mendukung. Please jangan terpengaruh dengan suara Refli Harun ya. Sampaikan pendapat secara segenuine mungkin karena saya tidak ada persoalan. Anies mau menerima tawaran Prabowo, saya akan mengucapkan syukur. Tidak menerima lebih syukur lagi. Kenapa begitu? Kita tidak bisa memaksa orang untuk terus-menerus berada di garis perjuangan. Ya. Atau memilih satu front perjuangan saja. Ya mungkin saja dia menganggap bahwa bekerja sama dengan penguasa itu jauh lebih baik dan lebih strategis bagaimana Prabowo bekerja sama dengan Jokowi itu hanya menang. Kalau tujuannya menang. Tapi kalau tujuannya perbaikan negeri ini ya masih perlu dibuktikan. Apakah dengan melipir ke Jokowi lalu menang Pilpres Prabowo akan punya nyali, kesanggupan, keberanian ya, manajemen yang baik untuk memperbaiki negara ini. Atau sekedar omon-omon saja ya. Malah nanti lebih kejam dibandingkan Jokowi, nangkapin orang yang berbeda pendapat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia kemudian jauh lebih baik, saya akan menyembahnya dalam tanda kutip ya kan, menyampaikan salut ya. Kalau seandainya memang nanti prestasi pemerintahan Prabowo ini jauh lebih baik, terutama dalam hal demokrasi, karena itu satu ukuran yang sebenarnya tidak bisa ditolerir. Jadi Anda mau negara ini karut marut, mau negara ini lagi dalam kondisi yang baik, demokrasi tidak boleh dihilangkan. Maksudnya adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Apalagi konstitusi mengatakan ya, hak untuk menyampaikan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. At any circumstance ya. Itu yang harus kita pahami. Ini konsep yang saya katakan ya, bukan maunya saya. Konsep bernegara yang
sudah kita tuliskan di dalam konstitusi kita. Begitu saudara sekalian ya. Masih posisinya 24% yang mendukung dan kemudian 76% tidak mendukung. Coba kita bacakan mereka-mereka yang mendukung dan tidak mendukung tersebut ya. Oke. Kalau Wapres sangat mendukung. Oh, ada yang bilang begitu ya. Kalau menteri jangan, tapi kalau Wapres bolehlah. Luar biasa. Jadi menteri nanti di-reshuffle lagi. Jadi Wapres aja, moga ada rezekinya. Kalau jadi Wapres menggantikan Gibran setuju. Jadi apapun asalkan bermanfaat untuk rakyat banyak. Jika Prabowo sangat mementingkan rakyat dan bila Gibran tidak jadi dilantik atau bermasalah, alangkah baiknya bila jabatan Wapres ditawarkan ke Capres juara 2 atau 3. Sebab mereka adalah pilihan rakyat. Saya sangat mendukung kalau Refli Harun saja yang jadi Wapres. Tidak mungkin bro. Pertama tidak mungkin dan kedua saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak mungkin. Oke. Jembatan Capres 2029 jadi menteri nggak masalah. Kayak sudah nasib pejabat di negeri ini gagal Capres jadi menteri juga mau ya. Tetap dukung karena bisa jadi itu akan jadi jalan untuk karir politik Pak Anies ya. Jadi politik itu butuh karir ya. Kalau Wapres boleh plot twistnya jadi Wapres. Menteri no, Wapres yes. Bisa jadi supaya kuat Anies jadi Wapres. Kalau Pak Prabowo merekrut Pak Anies itu artinya BS jadi ada rencana lain ya. Artinya BS jadi apa ya? Oposisi lebih terhormat. Apabila Pak Anies mau masuk kabinet maka dia siap ditinggalkan. Ya jika Anies masuk siapa yang jadi oposisi? Yang kasih nilai 11 mustahil. Nah ini ada juga ya masuk akal. Gak perlu. Ntar dicopot lagi malu dah. Jangan ke Prabowo lah. Kalau dia jadi ketua KPK saya dukung. Anies terlalu sombong. Apapun alasannya sangat menghina pendukungnya. Jangan abah nanti dipecat dengan cara apa kan? Why not? Ada yang bilang begitu. Jawab Kadrun. Luar biasa ya. Ada aja orang menyampaikan ujaran kebencian ya. Kenapa kalau Anda tidak bilang Kadrun itu nggak hebat gitu ya? Ya coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh disampaikan oleh sobat RH sekalian ya. Dan untuk mengingat di akhir lagu nanti saya akan mau kasih lagu ya Pemimpin Adil ya, karena itu mengingatkan itu kepada Anies Baswedan. Bang, siapa ketum partai yang dilaporkan ke polisi? Ya pokoknya ciri-cirinya adalah ketua umum partai besar ya kan. Partai besar itu cuma 3 di Indonesia. Megawati, ketua umum PDIP yang juara nasional ya. Kemudian yang kedua adalah Bahlil Lahadalia yang juara 2. Kemudian Gerindra Prabowo Subianto yang juara 3. Nah Anda pikir sendiri ya. Kalau seandainya kita bicara patokannya kan beritanya partai besar. Partai besar kalau Nasdem itu partai menengah. PKB partai menengah. PKS partai menengah. Kemudian PAN partai menengah. Demokrat menengah juga karena mereka 69, 59 ya, 53, kemudian 48, 44 itu partai menengah semua. Sementara Gerindra pun in between karena di 86 ya. 86 oke lah kita masukkan yang besar. Tapi kalau besar itu di atas 100 Gerindra nggak masuk. Maka lebih gampang lagi menjawabnya. Tinggal ketua umum partai Golkar atau ketua umum partai PDIP begitu ya. Oke. Alhamdulillah kalau Pak Anies bisa digait jadi menteri di kabinet Prabowo. Kemudian ya Allah ya Rabbi jauhkan Pak Anies dari orang-orang pemerintahan yang dihuni orang-orang curang dan ambisi semata. Amin. Spill ketua dilaporkan. Wah ini beda lagi ya. Bang RH tol selalu ingatkan dan ingatlah selalu kepada Pak Anies agar kuat imannya. Oke. Bang, bahas pasukan bawah tanah Mulyono yang akan demo di depan Bareskrim. Minta Roy Suryo segera ditangkap karena membuat gaduh dan fitnah Samsul. Bagaimana kalau sebaliknya?
bahwa apa yang dikatakan Rosario itu benar, bahwa yang namanya Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Kan begitu. Jangan, saya percaya Pak Anies, bila tidak ada oposisi di legislatif, maka akan ada oposisi besar bernama Revolusi Rakyat. Pak Anies masuk kabinet siap ditinggalkan. Saat keuangan negara buruk dan hutang makin numpuk, menteri semakin banyak, pinter sekali. Jangan Pak Anies, tetap di luar pemerintah, tetap berjuang untuk perubahan bersama rakyat. Good banget nih Bang Refli, maksudnya apa? Jangan percaya, takutnya isu belaka. Minum kopinya sehari berapa gelas Bang? Belum tentu 1 gelas. Jangan pikir Anda saya pengopi kelas berat, enggak ya. Bismillah, semoga Abah istiqomah, setia kepada rakyat, bukan kepada para pemangku jabatan yang curang terang benderang. Amin. Pak Anies nggak cocok Bang jadi oposisi, peran itu tidak pernah dijalankan selama ini. Mungkin saja ya. Yang cocok jadi oposisi itu Refli Harun, Faisal Assegaf, Said Didu. Tapi kita lihat ya. Kemudian kalau PDIP gabung penguasa, ini rezeki buat Anies karena dia bisa mengkapitalisasi suara oposisi yang sangat besar sendirian. Oke, kata Siwo, oposisi budaya barat. Nah, apa berarti korupsi itu termasuk budaya timur gitu? Lihat dong, dengan adanya oposisi di luar sana mereka lebih berkembang ya. Kemudian Prabowo tidak usah banyak janji. Bagi saya janji-janji penguasa sudah basi. Tunjukkan saja kinerja Anda semaksimal mana sebagai penguasa memakmurkan rakyat bawah. Buktikan, jangan omon-omon ya. Kemudian OMG sampai malam gibah Pak Jokowi. Ini saya mau ketawa ngakak, ini Tina Gilam ya kan. Ini Anda ini buzzer kelas dungu ya kalau saya bilang. Kita sama sekali nggak bilang Jokowi, ada bilang Jokowi itu makanya ini payah buzzer ini ya. Pertama dia tidak tonton lagi, kedua jangan-jangan robot ya. Kita tidak bilang Jokowi kok bilang Jokowi. Lagi musim penjilat ini Bang. Kalau Anies jadi bikin partai, optimis bisa 5 besar di pemilu 2029 karena ceruk oposisi nggak ada yang merepresentasikan. Kalau Anies bisa mengkapitalisasi suara oposisi, bisa jadi daya tawar yang sangat kuat. Abah udah pernah jadi menteri, Abah pimpin partai aja. Kalau Anies sampai masuk kabinet, Prabowo harap hati-hati dengan jebakan Batman. Karena sudah pernah masuk kabinet Jokowi lalu di tengah jalan dipecat karena berseberangan dengan Jokowi. Semoga Pak Anies jadi wapres, Pak Prabowo menggantikan Fufu Fafa. Kalau jadi berhembus itu isu dan menyata masuk kabinet, maka akan dahsyat kita menilai ternyata sangat cantik main politik. Maka Jakarta akan sengit pertarungannya dan didoronglah suara anak Abah. Menurut saya memang sudah terlihat dari tidak dimasukkannya ke DKI untuk saat ini Indonesia memang memerlukan ide-ide Pak Anies, kesampingkan idealisme dulu. Saya pendukung berat Pak Anies, berharap Pak Anies bisa mengambil tawaran masuk ke kabinet Prabowo untuk gantikan Gibran, itu lebih baik untuk loncatan ke depan demi mencegah penjegalan. Omon-omon dari Pak Prabowo biar jagonya menang di Pilkada DKI, awas sekarang lagi musim cari suara. Bagus ya Pak Anies nggak usah masuk ke kabinet, lebih baik buat partai aja. Kabar burung jangan mudah dipercaya, netral aja Semoga hanya kabar angin. Semoga negeri ini lebih baik.